masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya M. Rizky Rudiana. Disiplinnya kurang baik, maka dengan pengangkatan P3K ini semoga menjadi maksimal. Hai Sobat Negeriku, kembali lagi di reactionjpnn.com bersama gua Fatan. Kita akan membahas 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Nah, berita terpopuler pertama itu berjudul anak buah diminta patungan 1 miliar untuk biaya umroh SYL. Begini ceritanya. Dalam sebuah persidangan, saksi kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Pugu Hari Prabowo, mengungkap para pejabat di Kementan diminta patungan 1 miliar untuk membiayai kegiatan umroh SYL ke Arab Saudi. Pugu ini merupakan mantan bendahara pengeluaran Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Kementan. Dia menjelaskan bahwa kegiatan umroh tersebut dilakukan SYL di sela kunjungan kerja pada sekitar akhir tahun 2022. Menurut Pugu, pada awalnya dia dipanggil oleh Sekretaris Direktorat Jenderal PSP Kementan Hermanto untuk berkumpul dengan pegawai lainnya guna mendapatkan arahan. Saat para pegawai dikumpulkan, Kabak Umum Ditjen PSP Jamil Barudin memberikan arahan agar masing-masing direktorat di Kementan bisa mengumpulkan dana untuk kegiatan SYL di Arab Saudi. Setelah mendapatkan arahan tersebut, kata Pugu, para pejabat di 5 direktorat Kementan langsung mengumpulkan uang untuk kebutuhan SYL itu masing-masing 200 juta. Namun hanya pejabat di Sekjen Kementan yang tidak mengumpulkan uang patungan lantaran anggarannya sudah tidak ada. Jadi semua uang itu dikumpulkan ke Pak Jamil Baharudin dan diserahkan oleh Jamil untuk kebutuhan SYL. Nah, dalam kasus ini SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan itu dilakukan bersama dengan Kasdi Subakyono selaku Sekjen Kementan 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023 Muhammad Hatta. Mereka sebagai koordinator pengumpul uang dari pejabat eselon 1 dan jajarannya untuk membayar seluruh kebutuhan pribadi SYL. Emang apa sih nggak boleh? SYL didakwa melanggar pasal 12 huruf E Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, sebagai berita pertama, ini juga kan banyaklah mendapat sorotan juga ya dari Sobat Negeriku. Pertama dari Atalarika. Dia bilang, wow enak banget ya jadi keluarga mantan-mantan ini duduk-duduk santai bisa ikutan umroh dan keluar negeri. Enak ya pakai duit negara, kami mau umroh aja nunggu 25 tahun nabung pak. Lalu ada juga dari Partidan, perbaiki mobil anaknya juga patungan dari pejabat Kementan. Mantap, kementerian udah kayak perusahaan keluarga. Mantap ini pilihan Jokowi. Ya, kasus SYL ini juga sebenarnya satu dari banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Di menteri-menteri sebelumnya juga kan sama, banyak membiayai ini, membiayai itu, bahkan ada yang membiayai ani-ani. Tapi ya semoga lah penegak hukum kita bisa cermat dan tegas terhadap pelaku-pelaku koruptor, bukan hanya memenjarakan ya, tapi kalau bisa mengembalikan kerugian negara dan kami berharap sih sekalian aja dimiskinkan, karena itulah yang ditakuti oleh koruptor. Nah, berita kedua berjudul seusai dilantik, P3K diminta jangan langsung menggadaikan SK ke perbankan. Jadi Sekretaris Daerah Muko-Muko Bengkulu, Abianto, melantik 224 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 di Gedung Balai Daerah Rabu kemarin. Nah, Abianto mengatakan bahwa setelah P3K menerima SK Bupati, ada konsekuensi hak dan kewajiban. Hak itu ialah mendapatkan gaji dan jumlahnya lebih baik dari sebelum statusnya sebagai honorer daerah. Meski demikian, Abianto menyarankan para P3K ini jangan dahulu menggadaikan SK ke perbankan, karena dikhawatirkan kinerja akan terganggu.
Setelah pelantikan, P3K diminta untuk menunjukkan kinerja, sebab meskipun sebagai P3K dan secara hak hampir sama dengan PNS, ada sedikit perbedaan terkait kinerja P3K setiap tahun. Dia mengatakan semua P3K yang telah dilantik hari ini sudah menandatangani surat perjanjian kerja. Di dalam surat ini, setiap P3K harus mencapai target kinerja tersebut. Dia juga meminta semoga P3K itu bisa disiplin, karena menganggap ketika honorer itu disiplinnya kurang baik, maka dengan pengangkatan P3K ini semoga menjadi maksimal. Berita ini juga mendapat komentar dari Sobat Negeriku, pertama dari Laila Kaina. Dia mengatakan sudah lagu lama PNS pun menggadaikan SK mereka. Bank dan usaha kredit paling senang menerima kedatangan PNS yang menggadai SK mereka. Lalu datang juga dari Lodiva Fir'aun. Ya, makanya pemerintah terutama Pemda juga jangan telat memberi gaji P3K. Ada yang dipakai di rapel, gimana bisa hidup, kerja terus tapi gaji terlambat. Ya, tapi kalau menurut saya P3K ini semoga bisa bekerja dengan baik lah. Mau digadaikan SK-nya, mau dijual atau mau apapun itulah, pokoknya semoga P3K ini bekerja dengan maksimal, jangan malas-malasan, pelayanan juga harus maksimal kepada masyarakat. Nah, berita ketiga terpopuler datang dari entertainment yang berjudul Ruben Onsu akhirnya klarifikasi kabar masalah rumah tangga dengan Sarwenda. Jadi presenter Ruben Onsu akhirnya memberikan klarifikasi soal gosip rumah tangga dengan istrinya Sarwenda. Dia mengatakan kabar tersebut bukan menjadi fokus utama dirinya untuk saat ini. Suami. Ruben Onsu mengatakan langsung, bukan menyepelekan atau menggampangi, tetapi saya bisa menyelesaikannya dengan cara sendiri. Pria berusia 40 tahun itu merasa terlalu banyak orang yang ikut campur dalam urusan rumah tangganya dengan Sarwenda. Menurut Ruben Onsu, dirinya justru punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Terlalu banyak banget orang seolah dekat ikut campur, padahal sebenarnya begini, gua lagi concern dengan cerita yang berbeda, kata Ruben Onsu. Oleh sebab itu, Ruben Onsu selama ini memilih diam apabila ditanya masalah rumah tangga. Dia memilih fokus untuk memikirkan masalah dan pemulihan kesehatan dirinya. Dalam berita ini disebutkan juga bahwa rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda dikabarkan sedang tidak baik-baik saja. Sarwenda bahkan digosipkan sudah pisah rumah dari Ruben Onsu sejak beberapa waktu lalu. Nah, biasanya nih berita-berita entertainment ini banyak dibaca dan banyak dikomentari oleh Sobat Negeriku. Yang pertama datang dari si Rantika. Udahlah, ngapain kita repot sama rumah tangga orang lain? Nggak ada rumah tangga yang sempurna, walau postingannya selalu tampak harmonis. Biarin aja itu urusan mereka. Lalu ada datang dari Danu 45. Ada aja isu tentang keluarga ini, mulai dari isu Sarwenda dan Onyo, Ruben dan adiknya. Coba jangan bermedsos atau tampil di publik. Coba selesaikan di masalah dalam rumah. Ya Pak, kita doakan aja ya, semoga rumah tangga Ruben dan Sarwenda baik-baik saja dan jalan yang terbaik lah buat mereka berdua. Nah, berita keempat berjudul 8 tahun berlalu, polisi masih kejar 3 DPO pelaku pembunuhan Vina di Cirebon. Dalam berita ini disebutkan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat masih melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku pembunuhan Vina dan kekasihnya M. Rizky Rudiana yang terjadi pada 2016 lalu di Cirebon. Polisi juga membantah bahwa salah seorang pelaku yang belum tertangkap merupakan anak dari anggota kepolisian. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas mengatakan sebelumnya 8 tersangka sudah dijebloskan ke penjara dan divonis seumur hidup. Ke-8 tersangka itu namanya ialah Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya, dan Saka Tatal. Sementara 3 orang yang masuk dalam DPO bernama Andi, Dani, dan Peggy alias Perong.
Nah, untuk satu tersangka di antara yang tadi itu, nama-nama itu memang ada yang di bawah umur tapi telah divonis 8 tahun, kata Jules. Nah, Jules ini meresponnya terhadap film yang viral akhir-akhir ini yang berjudul Vina sebelum 7 hari, di mana di film itu disebutkan bahwa salah seorang pelaku merupakan anak dari anggota kepolisian. Nah, Jules pun membantah hal tersebut. Menurut Jules, fakta-fakta itu sudah dibuka dalam persidangan. Dia menyebutkan langsung bahwa salah satu korban yang merupakan dari saudari Vina, yaitu Eki dan Rizky, adalah anak dari anggota kepolisian. Artinya justru salah satu korban adalah anak dari anggota kepolisian, bukan pelaku yang 3 DPO tadi. Menurut Jules, pengejaran terhadap 3 pelaku tersebut masih dilakukan. Langkah-langkah penyelidikan untuk mengetahui keberadaan para pelaku juga masih dilakukan. Jadi polisi sudah menyusuri rumah alamat dari 3 pelaku, kemudian melacak sekolah orang tua kerabat dari ketiga DPO, dan melibatkan Polres Cirebon Kota dan Polda Jabar. Nah, Jules juga menanggapi film karya sutradara Anggi Umbara tadi. Dia mengatakan bahwa itu merupakan hak para pembuat film. Namun bagi Jules ada beberapa cerita yang bukan fakta-fakta seperti yang sudah ada dalam persidangan. Berita ini mendapat banyak komentar juga ya dari Sobat Negeriku. Pertama itu dari Desianti 24. Buset, 3 tahun kagak ketangkap, polisinya lagi sibuk banget apa? Atau lagi mager aja. Lalu ada Verodini. Ngeri banget, 3 pelaku ini masih berkeliaran membaur dengan masyarakat. Kita nggak tahu mereka di mana. Mungkin orang yang kita kenal, apalagi kalau mereka sudah pindah kota. Aduh, ngeri. Tapi ya apapun itulah, semoga polisi bisa dengan cepat menangkap para pelaku, karena kan 3 tahun itu sebenarnya kasus yang lama. Sementara kan kita tahu polisi-polisi kita ini sebenarnya punya kemampuan dalam hal investigasi, pencarian, dan pasti sudah melakukan pencekalan ke luar negeri. Dan kita berharap pelaku masih di Indonesia dan polisi bisa menangkap dengan segera. Nah, berita terpopuler kelima berjudul Dunia Hari Ini, banjir lahar dingin Gunung Merapi, 37 orang tewas. Jadi, dalam berita ini merangkum beberapa kejadian di dunia. Yang pertama itu datang dari Sumatera Barat. Dalam berita ini disebutkan bahwa 37 orang tewas akibat hujan muson yang menyebabkan banjir lahar dingin dari Gunung Merapi di Sumatera Barat. Gunung Merapi adalah gunung berapi aktif yang meletus akhir tahun lalu hingga menewaskan 23 pendaki. Lahar dingin merupakan campuran material vulkanik dan kerikil yang mengalir menuruni lereng gunung berapi saat hujan. Sungai yang meluap akibat lahar dingin itu kemudian menerjang desa-desa di lereng pegunungan dan mengakibatkan sejumlah lahan longsor. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengatakan banjir telah menghanyutkan sejumlah warga dan merendam lebih dari 100 rumah dan bangunan. Nah, di berita ini juga merangkum soal peristiwa di Afghanistan, di mana di sana 300 orang tewas akibat hujan musiman yang sangat deras. Selain 300 orang tewas, bencana ini juga menghancurkan 1000 rumah. Lalu ada juga soal pasien transplantasi ginjal babi hasil rekayasa genetika meninggal dunia. Kemudian ada juga berita dari Rusia yang menyalahkan Ukraina atas ledakan gedung apartemen. Nah, berita ini mendapat sorotan dari Sobat Negeriku. Pertama itu atas nama Ridwan Arifin. Dia mengatakan, "Ya Allah, lindungi saudara-saudara kami di Sumatera Barat. Semoga semua dijauhkan dari malapetaka. Amin." Lalu Gugun Ajib, dia mengatakan semesta dan alam sedang marah, di mana-mana terjadi banjir. Manusia harus mawas diri. Jangan serakah membangun dan membabat lahan. Bumi sedang tidak baik-baik saja. Tapi apapun itu, ini merupakan bencana alam yang mungkin ada tindakan manusia yang berkontribusi terhadap bencana itu, tetapi kita doakan semoga para korban diterima di sisi Allah dan warga yang masih selamat
diberikan kekuatan dan buat masyarakat Indonesia bergotong royong lah membantu kepada saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Nah, itu dia tadi 5 berita terpopuler di JPNN pada pekan ini. Buat Sobat Negeriku, jangan lupa like, komen, subscribe, share terus berita-berita di akun YouTube JPNN. Dan jangan lupa juga untuk baca terus tuh di portal JPNN. Nah, sampai jumpa lagi pekan depan bersama gua Fatan. Dah.